ujung timur Indonesia, sebuah harapan baru tumbuh di Maluku Utara. Sosok itu adalah Shirley Djonda Laos. Lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982, Shirley menempuh pendidikan sarjana International Business Management di Universitas Kristen Petra Surabaya dan meraih double degree dari In Holland University, Belanda pada tahun 2004. Aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dunia usaha, Shirley dekat dengan masyarakat dan terbiasa turun langsung melihat persoalan di lapangan. Setelah kepergian sang suami, yaitu Benny Laos, ia memilih melanjutkan cita-cita besar mereka lewat jalur politik dan dipercaya rakyat sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025 sampai 2030. Ia juga mencatat sejarah sebagai gubernur perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara. Shirley memimpin dengan hati, memperjuangkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan petani, nelayan, serta pelaku UMK demi Maluku Utara yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Ibu Shirley Djonda Laos merupakan sosok yang fokus pada rakyat dan menunjukkan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari program prioritasnya dalam 100 hari kerja, yaitu menjalin akses pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Beliau juga sering langsung ke lapangan untuk memastikan perbaikan infrastruktur dasar seperti rumah tidak layak huni dan fasilitas warga. Sebagai pemimpin, Shirley Djonda menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini tercermin dari beberapa program yang dijalankan. Yang pertama seperti program bantuan operasional kepala daerah. Beliau mengalokasikan anggaran sebesar 34 miliar untuk program ini, bahkan memperluasnya hingga mencakup sekolah swasta dan madrasah. Tujuannya adalah memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala biaya. Yang kedua, layanan kesehatan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru dan siswa serta upaya untuk universal health coverage di Maluku Utara. Beliau menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terakhir, mempercepat akses infrastruktur. Ibu Shirley Djonda langsung mengambil tindakan untuk mengatasi masalah infrastruktur. Salah satu contohnya adalah reaktivasi pelabuhan posisi yang sempat terhenti untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Ibu Shirley Djonda Laos juga merupakan sosok yang tegas dalam pengelolaan anggaran dan integritas. Beliau menekankan bahwa gaji dan IPT harus tepat waktu, namun ia juga memperingatkan ASN agar tidak coba-coba menginvestasikan anggaran operasional. Sikapnya transparan dan anti korupsi dengan tolak ukur integritas dan akuntabilitas ditunjukkan melalui tindakan nyata yang berfokus pada pemenuhan janji politik dan pengelolaan sumber daya secara transparan. Dalam 100 hari kerja, Shirley Djonda fokus merealisasikan janji kampanyenya seperti memberikan biaya untuk kuliah S1 gratis bagi siswa berprestasi. Beliau juga menunjukkan niat untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif. Beliau menyatakan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Laporan kinerja 100 hari tersebut dan program-program yang dijalankan dipublikasikan secara transparan, menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nilai kompeten. Seorang pemimpin yang kompeten senantiasa belajar dan beradaptasi. Latar belakang pendidikan Ibu Shirley Djonda dengan gelar double degree dari Belanda menjadi modal awal. Berdasarkan perannya, kompetensi Ibu Shirley Djonda tercermin melalui tindakan seperti: yang pertama, mengambil kebijakan berbasis data. Dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, beliau menggunakan pendekatan terukur dengan indikator kinerja utama untuk memastikan program-program dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif. Yang kedua,
pemanfaatan pengalaman. Pengalaman Ibu Sherly Jowanda sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli dan Ketua PKK Kabupaten Pulau Morotai menjadi bekal penting dalam merumuskan program-program pro rakyat, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak. Dan yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, beliau berupaya meningkatkan kualitas ASN dan masyarakat Maluku Utara secara umum agar mampu bersaing. Ibu Sherly Jowanda mampu menciptakan lingkungan kerja dan masyarakat yang harmonis. Meskipun sempat menghadapi keraguan sebagai gubernur perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara, beliau menjawabnya dengan kinerja. Dalam kepemimpinannya, beliau sering memposisikan diri sebagai ibu yang mendengar dan menasihati untuk menciptakan suasana kepemimpinan yang lebih lembut dan inklusif. Kemampuan beliau untuk merangkul dan bekerja sama dengan berbagai pihak adalah kunci kepemimpinan yang harmonis. Sebagai seorang pemimpin, beliau berusaha mendekatkan diri dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, serta merespon keluhan dengan cepat. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif dan saling percaya. Selain itu, Ibu Sherly Jowanda dikenal sebagai sosok yang humanis dan dekat dengan rakyat. Pendekatan ini membuatnya menjadi idola bagi masyarakat karena kehadirannya dirasakan secara langsung. Beliau mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, seperti dalam program UHC untuk memastikan bahwa semua pihak bersinergi dalam melayani masyarakat. Bagi Sherly Jowanda, nilai loyal berakhlak bukan sekedar setia kepada jabatan, tetapi setia kepada amanah rakyat Maluku Utara dan konstitusi yang ia bela. Sebagai gubernur, Sherly rela mengorbankan kenyamanan dan kepentingan pribadinya demi menuntaskan janji dan program yang pernah ia ucapkan bersama almarhum suaminya. Ia menjaga nama baik bangsa dan daerahnya, berdiri di sisi masyarakat dalam suka dan duka, hadir di desa, pulau, dan sudut-sudut yang selama ini menunggu perubahan. Di tengah berbagai tekanan dan tantangan politik, Sherly tetap teguh pada jalan pengabdian, selama itu untuk kepentingan rakyat dan tidak melanggar aturan. Inilah makna loyalitas sejati yang hidup dalam sosok Sherly Jowanda, sekaligus teladan nilai loyal berakhlak bagi setiap ASN. Nilai adaptif yang dapat diperoleh dari Ibu Sherly Jowanda Lao selaku Gubernur Maluku Utara adalah inovasi dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Beliau bukan politisi karir, namun mampu beradaptasi cepat dari seorang ibu rumah tangga atau pengusaha menjadi seorang kepala daerah. Beliau aktif mencari tahu dan menjalin komunikasi dengan kementerian lainnya untuk mengimplementasikan program-program yang relevan dengan potensi daerah dan kebutuhan terkini. Kemampuan beradaptasi diperlukan untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Sherly Jowanda menunjukkan ini dalam berbagai situasi. Yang pertama, mengubah tantangan menjadi peluang. Tragedi yang menimpa suaminya yang juga menyebabkan dirinya terluka menjadi motivasi kuat baginya untuk fokus pada perbaikan layanan kesehatan di Maluku Utara. Ini adalah contoh nyata bagaimana ia mengubah luka menjadi kekuatan untuk berbuat. Yang kedua adalah inovasi kebijakan. Beliau menerapkan kebijakan baru seperti pencabutan pungutan liar dalam uang komite sekolah di sekolah negeri yang merupakan langkah adaptif untuk meringankan beban masyarakat. Yang ketiga, mendorong transformasi digital. Di era modern ini, Sherly Jowanda juga menunjukkan sikap adaptif dengan mendorong transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi birokrasi. Sherly Jowanda Laos, Gubernur Maluku Utara, membangun kerjasama yang sinergis. Hal ini diwujudkan secara nyata melalui misi dagang antara Jawa Timur dan Maluku Utara. Kolaborasi ini berhasil mencatat transaksi dagang hingga setengah triliunan rupiah.
memperkuat sinergi ekonomi antar provinsi, serta mendorong perdagangan komoditas unggulan. Kerjasama adalah fondasi untuk mencapai kemajuan. Shirley Djuanda aktif membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Yang pertama, kemitraan multi pihak. Beliau menyusun program-program yang melibatkan sinergi antara regulasi, anggaran, dan kemitraan dengan banyak pihak, termasuk swasta dan masyarakat. Yang kedua, menggandeng ahli dan komunitas. Beliau melibatkan para ahli dan organisasi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dalam merumuskan kebijakan serta berpihak pada rakyat, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Yang ketiga, kerjasama lintas lembaga. Contoh kerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi pelabuhan, menunjukkan kemampuannya dalam berkolaborasi dengan pemerintah pusat demi menjaga kemajuan daerah. Shirley Djuanda Laos menjadi sosok yang layak dijadikan role model berakhlak karena ia menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas, bertanggung jawab, serta melayani masyarakat dengan tulus dan adil tanpa membedakan suku, ras maupun agama.